Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, digital marketing sudah banyak dimanfaatkan untuk kepentingan branding. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi terutama digital sudah tidak terbantahkan lagi. Pertanyaannya, bagaimana sebuah brand harus bisa menjadi top of mind bagi para konsumen sehingga awareness dan juga loyalitas juga berimbas pada sisi marketing. Untuk itulah teknologi berperan sangat signifikan. Zales Asia bersama dengan Media Group Network menyelenggarakan sebuah acara penghargaan kepada merek atau brand yang berhasil melakukan digital marketing melalui Best Digital Brand Award. Dan untuk membahas terkait dengan pagelaran ini, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada CEO dan juga founder of Zales Asia, Tommy Teguh Susetio. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang Jason. Terima kasih Pak Tommy telah bergabung, dan di sebelahnya ada berikutnya branding consultant Etnomar Consulting yang juga dewan juri dari BDBA ini, Prof. Amalia E. Maulana PhD. Selamat siang Bu Amalia. Selamat siang Jason. Terima kasih telah bergabung, dan berikutnya juga ada Wakil Rektor 1 Universitas Prasetya Mulia yang juga dewan juri, yaitu Prof. Agus W. Suhadi PhD. Selamat siang Prof. Agus. Selamat siang Jason. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan juga Bu Amalia telah bergabung bersama kami. Mungkin saya mau ke Pak Tommy dulu dengan diselenggarakannya atau dihelatnya dari Best Digital Brand Award ini. Sebenarnya apa sasaran atau tujuan besar yang ingin disampaikan? Oke, dengan adanya Best Digital Brand Award ini kita bisa melihat beberapa brand yang tergabung di proses penjurian kita ini. Mereka bisa mendapat satu hal yang luar biasa. Jadi bisa mendapatkan insight-insight juga dari dewan juri, dan juga mereka mendapat satu apresiasi gitu kan, bahwa brand yang sudah mereka lakukan kita validasi, kita memberikan satu inspire juga next ke depannya maunya seperti apa gitu kan untuk brand ini secara keseluruhan. Dan kita bisa diskusi juga, memberikan input-inputan untuk brand-brand mereka juga gitu. Baik, tapi kalau kita lihat dari segi perhalatannya sendiri, Pak Tommy, apa yang menarik, apa yang menjadi daya tarik hingga kemudian dinilailah sejumlah brand atau merek ini untuk di screening begitu dan kemudian nanti diberikan penghargaan? Oke, pastinya kita melihat brand-brand tersebut itu kita melihat secara landscape bisnisnya itu merupakan para winner lah ya, kita para best di dalam industri kategori-kategori masing-masing satu-satu sama lain gitu. Nah itu proses pertama, dan mereka begitu melihat proses ini mereka akan lihat bahwa yang menyelenggarakan ada dua company besar, satu Zales Asia sendiri sebagai kita sebagai integrated digital marketing platform, kita punya platform, kita crawling data gitu kan, dan para dewan jurinya yang bisa dilihat itu para pakar-pakar di dalam bidangnya gitu kan, itu yang salah satu. Yang kedua juga kita perhelatan ini juga disupport oleh Media Group Network yaitu Metro TV. Dengan kolaborasi ini teman-teman brand akan melihat, wah, this is the potential. Jadi mereka akan happy begitu kita invite, mereka akan join untuk mengikuti proses-proses yang sudah dijalankan. Baik, saya mau langsung tanya saja ke dewan jurinya, mungkin ke Bu Amalia terlebih dahulu. Bu Amalia, bagaimana sebenarnya Anda sebagai dewan juri melihat pengembangan strategi digital marketing yang sudah dilakukan oleh para peserta saat Anda melakukan proses penjurian? Iya. Begini Jason, yang perlu diperhatikan juga di dalam setiap ajang penjurian itu adalah memang fairness-nya. Nah, bagaimana kita para juri itu melihat bahwa karena karakteristik dari industri dan juga competitive situation dari para peserta brand award ini kan tidak sama. Nah, bagaimana kita bisa melihat secara fair, kesulitan untuk memberikan penilaian itu dijembatani dengan melihat dari stage. Jadi stage dari tiap-tiap brand itu apakah mereka telah melakukan tugasnya dengan baik pada tahap yang seharusnya dibutuhkan. Nah, disitulah perlu kejelian dari para juri untuk bisa melihat ini pada tempatnya atau tidak, karena ini tidak bisa dipukul rata ya Pak Tommy ya. Agak sulit kan Pak Tommy, Ya, karena ini kontekstual sekali. Betul, dan kategorinya berbeda-beda ya, dan itu salah satu serunya, challenge-nya di situ bagaimana bisa menyatukan pendapat di dewan juri sendiri bahwa
layak sebagai yang the best. Pemenangnya. Iya, seperti itu Jason. Berarti yang dilihat adalah bigger picture-nya, karena sekali lagi industrinya berbeda-beda, tentu indikator untuk penilaiannya pun di setiap brand ini juga berbeda begitu. Betul, Bu Amalia ya. seperti itu. Ya, saya ke Prof. Agus. Prof, dari sekian banyak yang sudah di-screening atau dijurikan oleh Dewan Juri ini, apa sih yang menarik yang dipresentasikan oleh para peserta dalam proses penjurian? Sebenarnya salah satu yang menarik, karena saya sebagai pengajar ya. Jadi ada beberapa konsep yang kita ajarkan ketika dengan digital marketing misalnya, itu terrefleksikan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi sebagai contoh misalnya kalau kita bicara digital marketing kan kita bicara terkait dengan sosial media misalnya. Ada strategi kita bicara paid media, earned media, shared media, dan juga kita bicara satu lagi kalau tidak salah kita bicara mengenai own media. Nah itu majority dilakukan oleh mereka. Dan mereka sampai pengukuran sampai ke engagement. Itu yang menarik kan, tidak hanya meningkatkan awareness, juga sampai di level engagement. Sehingga produktivitas tiap digital marketing yang mereka lakukan itu bisa terukur. Sehingga saya membayangkan ketika saya ngajar di kelas ya, jadi apa yang kita ajarkan itu terrefleksikan dengan apa yang mereka lakukan di lapangan. Sehingga itu yang menjadi menarik kami sebagai Dewan Juri dan juga sebagai background di akademik, ternyata gap antara apa yang diberikan dalam konseptual dengan apa yang diimplementasikan, gapnya tidak terlalu besar. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa diimplementasikan. Dan terbukti dari mereka yang melakukan digital marketing dengan baik, itu punya dampak terhadap kinerja. Karena kan bottom line di sana kan, seberapa jauh sih dana yang kita keluarkan, itu punya impact terhadap kinerja perusahaan atau kinerja branding. Nah, itu tercermin ketika mereka presentasi. Baik. Gitu, Pak Jensen. Ya, dan juga tercermin dari mungkin profits yang mereka dapatkan Yes, ketika indeed. mereka berhasil melakukan transformasi digital. Tapi kan kalau transformasi digital kita bahas, ini adalah sebuah keharusan, bukan pilihan lagi zaman sekarang. Tapi pertanyaannya adalah, ini kan juga nggak bisa stagnan dengan transformasi, harus juga inovasi terus-terusan. Nah, inovasi apa sih yang sudah dilakukan oleh brand-brand atau merek-merek ini? Kita akan bahas, Pak Tommy, Bu Amalia, dan juga Prof. Agus usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Newsline akan kembali saat lagi. Digital transformation is a must, not a choice. Itu yang kita sepakati bersama sampai dengan di segmen ini. Saya mau kembali lagi ke Bu Amalia. Bu Amalia, kalau melihat peserta-peserta atau brand yang kemudian sudah dijurikan ini, sebenarnya inovasi para peserta dalam melakukan digital campaign dan juga secara penjualan mereka yang Ibu lihat sejauh ini seperti apa? Ya. Dan ini yang menarik ya, karena sehari-hari saya sebagai branding consultant banyak terekspos terhadap banyak sekali istilahnya brand owner yang juga merupakan mereka pelaku di bisnis. Namun di ajang ini sendiri cukup surprise gitu ya, ada beberapa peserta yang ibaratnya menurut saya itu beyond gitu. Nah dari sinilah terkesan dengan kreativitas, mereka bereksperimen, dan bahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tommy, digital ini bukan hanya untuk pemasaran atau penjualan loh, tetapi mereka sudah melakukan research ya Pak ya. Jadi research consumer itu dilakukan dengan strategi digital, dan juga satu lagi mereka sampai sejauh melakukan relationship building dengan konsumen dengan terintegrasinya data-data mereka. Dan ini sebetulnya yang Pak Tommy yang paling sulit kan, karena database yang tidak lengkap dan sebagainya. Jadi ini bukan hanya communication-nya atau komunikasinya yang bagus, tetapi mereka sudah melakukan integrasi. Jadi kalau menurut saya itu seperti paket lengkap. Namun tentu saja ada juga Jason yang kontras dengan itu, mereka yang kelihatannya masih belum melihat kegiatan ini sebagai ajang kreativitas. Jadi masih banyak yang kalau menurut saya ini modenya copy paste gitu Pak Agus ya kan. Mungkin Pak Agus juga kan lihat ya beberapa penjualan sih memang meningkat. Mungkin itu juga Pak Tommy bisa track juga ya dari platform Zil sendiri kan tergambar. Namun kalau menurut pendapat saya mode copy paste ini menggambarkan belum extra miles. Dan tapi ini sebagai ajang yang bisa membuka mata mereka. Mereka akan terinspirasi juga melihat dari para pemenang. Nah, pemenang-pemenang ini bisa jadi benchmark. Betul ya Pak Tommy ya? Jadi benchmark yang
teruji. Nah, ini Menjadi teruji dengan stimulus untuk iya, brand-brand betul. lainnya begitu ya. Tapi pertanyaannya, oke, sudah melakukan transformasi digital begitu secara digital marketing, campaign-nya udah. Tapi saya teringat tadi waktu Bu Amalie bilang melakukan relationship building dengan consumer, ini kan hal yang berbeda. Tentu ada service di sana. Nah, kalau terkait dengan digital service-nya yang sudah dilakukan oleh brand-brand ini seperti apa? Kalau digital service-nya sendiri sebenarnya tergantung juga terhadap dia lahir di era mana. Karena ada brand baru, ada brand yang sudah lama ada. Tentu saja untuk brand baru tentu saja akan lebih mudah. Mengapa? Karena mereka sejak awal investasi, mereka sudah melakukan integrasi yang terhubung antar touch point. Betul ya Pak Tommy ya, Pak Agus? Karena kan Prof. Agus, soalnya kan kalau kita lihat brand yang sudah established, mereka kalau untuk invest dari awal lagi, tentu saja itu akan menjadi hambatan. Namun dari sini kita lihat ada beberapa peserta yang luar biasa, baru 3 tahun misalnya, tetapi semua teknik-teknik dalam strategi digital mereka sudah lakukan, sampai yang relationship building tadi Pak. Misalnya ada komplain itu hitungannya nggak sampai 1 hari gitu kan Pak, itu termasuk kecepatan ya Pak? Omnichannel customer service. Jadi Betul. semuanya Terintegrasi ya. terintegrasi dalam satu platform, dimonitor semua, respon time-nya, resolution time semua termonitor waktu itu ya Bu Amalia ya. Makanya itu sulit untuk yang market leader, namun yang lahir di era yang lalu. Mereka untuk transformasi itu butuh adjustment yang bukan hanya di teknologinya, tetapi juga mindset dari Ya, itu para... awalnya adalah yang kita sebut kemarin digital mindset-nya itu harus convert dulu nih, begitu digital mindset beres, dan baru kita bisa masuk ke yang lain dengan Persis. kecepatan gitu kan. Nah, ini saya mau ke Prof. Agus ketika tadi Bu Amalia menyinggung soal adjustment. Kalau kita lihat kan transformasi digital sifatnya cepat, sifatnya cair dan dinamis begitu ya Pak. Nah, kalau dari brand-brand yang sudah masuk dalam penilaian ini, bagaimana mereka beradaptasi dengan transformasi digital, terutama digital marketing yang sifatnya ini cepat dan dinamis Pak? Ya, sebetulnya menarik ini, Jason ya. Jadi sekarang kan dengan perubahan teknologi digital itu menyebabkan komoditisasi daripada product and services. Karena begitu informasi begitu tersebar cepat ya, sehingga kompetitor bisa dengan mudah untuk mendevelop sesuatu yang didevelop oleh si inisiatornya. Nah, yang menarik dari beberapa peserta, jadi kata kuncinya ketika situasi seperti ini adalah agar kita bisa menghasilkan apakah inovasi di produk atau services, maka pelibatan konsumen itu menjadi kritikal. Karena dia tahu apa yang dia butuhkan. Selama ini kan kalau kita tradisional di marketing kan kita mencoba memberikan solusi kepada customer. Customer kita anggap sebagai objek, bukan subjek. Harusnya kan dengan perkembangan teknologi digital yang ada, internet dan sebagainya, mereka punya knowledge yang juga more or less similar dengan kita kan ya. Sehingga mereka tidak mau diperlakukan sebagai objek. Nah, pelibatan konsumen menjadi kritikal. Apakah digunakan untuk develop konten, misalnya kita bicara konten-konten yang di-generate oleh users atau customer kan, atau produk-produk atau service yang mereka kolaborasi atau co-create dengan produsen menjadi menarik. Nah, beberapa peserta sudah sampai di level itu. Paling tidak ketika mereka melakukan digital campaign. Jadi pelibatan consumers di dalam marketing campaign atau digital campaign sudah mereka lakukan. Sudah advance begitu levelnya. Iya, jadi menarik sekali kan. Jadi tidak hanya mengikuti apa yang di-develop oleh mereka, tapi mereka juga melakukan pelibatan consumers. Sehingga consumer lebih merasa itu kontribusi saya, itu saya yang buat. Merasa dilibatkan begitu ya? Jadi engagement menjadi kuat. Baik. Nah, itu yang cukup menarik ya. Ya, Prof. Agus, apa sebenarnya sukses faktornya terkait dengan perusahaan yang bisa menciptakan digital marketing atau beradaptasi dengan digital marketing dan juga kendalanya? Sukses faktor dan kendalanya apa biasanya? Nah, kata kuncinya mindset. Jadi selama ini kalau tradisional ini kan mindset kita sebagai pimpinan perusahaan, resource itu kita kendalikan. Nah, sebenarnya kan resource itu abundance, tidak harus kita kendalikan. Ketimbang kita mengakuisisi atau mendevelop resources yang untuk memberikan solusi itu cukup tinggi biayanya, kenapa nggak kita kolaborasi dengan mereka yang punya resource kan? Mindset ini yang penting ketika kita bicara di era sekarang, mindset bahwa tidak perlu semua resource kita miliki. Tidak semua aktivitas kita lakukan. Ya. Kita bisa gunakan other resources ya, untuk kepentingan kita. Jadi berkolaborasi, bermitra
bernegosiasi dengan external party menjadi kritikal. Nah ini yang dibutuhkan untuk sebagai perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang pada posisi di mana dampak perubahan digital ini signifikan dan juga punya impact signifikan. Dia harus ke sana kan. Jadi tidak bisa sendiri. Jadi mereka harus melakukan kolaborasi dengan mitra, dengan consumer dan sebagainya agar value yang ditawarkan itu bernilai bagi mereka. Dan itu tumbuh terus dynamic, tidak statis. Nah ini yang mungkin yang perlu diperkuat oleh teman-teman ya, bagaimana bahwa ke depan itu tidak semua harus kita kendalikan. Baik, nah saya mau ke Pak Tommy. Ini insight-insight seperti ini apakah kemudian juga sudah di-sharing atau sudah dibagikan kepada brand-brand yang masuk dalam ajang BDBA ini atau seperti apa Pak Tommy? Tentunya kita akan memberikan insight ya, jadi setelah paparan, tadi beliau-beliau udah cerita ada yang namanya followers, ada yang sesuatu yang baru gitu kan. Tapi insight ini kita akan sounding kalau begini bagaimana Bu, kalau ini bagaimana Pak gitu kan. Jadi ada beberapa angle. Beauty-nya di kami itu perspektifnya multi angle kan. Ada Prof Agus dari akademisi, ada Bu Amalia dari konsultan, saya dari praktisi juga, ada beberapa jurnalis dari Bu Mbak Kania juga. Jadi angle-angle itu yang kita satukan dan yang kita ceritakan kepada audiens kita yang present gitu kan. Jadi masing-masing kategori juga cukup unik kan. Ada kategori jasa, kategori produk, ada yang cerita masing-masing gitu kan ya, Bapak Ibu. Jadi kita hal-hal itu yang kita ceritakan. Oh kalau ini mungkin bisa masuk di brand ini. Jadi untuk next pengembangannya, teman-teman brand yang ikut kita pun akan they will get something gitu kan. Jadi bukan memaparkan aja, mereka mendapat satu input dari para pakar gitu kan. Dan pakarnya itu beauty-nya adalah pakar yang berbeda-beda. Kekuatannya gitu, forte-nya beda-beda, tapi hasilnya pun satu untuk kebaikan dari brand itu sendiri gitu. There's a lesson, nggak cuma hanya penghargaan dan juga sistem penjurian saja, tapi juga ada insight-insight yang bisa dikembangkan terkait dengan adjustment terhadap transformasi digital, khususnya digital marketing. Apa sebenarnya yang menjadi ekspektasi dengan adanya perhelatan atau ajang awarding ini? Kita akan bahas Pak Tommy, Bu Amalia, dan juga Prof Agus usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Newsline, kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bu Amalia lagi Bu. Kita dari tadi udah bahas panjang lebar soal digital marketing, bagaimana ini bisa memberikan impact kalau memang brand bisa memanfaatkan peluang dalam transformasi digital ini. Tapi sebenarnya bertransformasi digital ini hanya berpengaruh pada campaign atau awareness, atau seperti yang saya bilang tadi, ini juga akan berpengaruh signifikan terhadap profit mereka. Oke, jadi ini kan kalau kita lihat tadi mindset ya, tadi kita ada beberapa dari Pak Tommy, Prof Agus menyebut mindset. Memang mindset bahwa kalau saya bertransformasi, kalau saya invest, besok saya bisa jualan lebih berapa. Nah kadang kan investasinya terlalu cost benefitnya langsung ke dijualan, nggak bisa seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa digital transformation itu short term dan long term. Jadi kita harus pisahkan dan kita juga melihat dari para peserta ada yang tadi saya sampaikan, ada yang sudah stage-nya udah sampai sejauh menghasilkan penjualan. Tentu kita akan memberikan penilaian sesuai dengan objektif dari bagaimana pemasarannya. Namun ada juga karena brandnya masih baru, mereka lebih banyak heavy di image building, kemudian awareness, itu pun dengan strategi digital bisa kita ukur juga. Karena kuncinya adalah efektif beserta efisiennya sekaligus. Karena biasanya enggak. Biasanya kalau efektif nggak efisien. Belum tentu ya. Iya, dan demikian pula sebaliknya. Nah, jadi dari sini kita sebetulnya melihat bahwa peserta itu bervariasi, tetapi kembali lagi menarik kalau bervariasi. Kita jadi bisa melihat bahkan nanti untuk penjurian berikutnya, Pak Tommy ya, saya juga mengusulkan kita bukan lagi industry base, tetapi juga bisa disesuaikan dengan stage dari brand Pak Tommy. Sehingga nanti pada saat kita klasterisasi, tentu saja akan bisa lebih melihat kan kreativitas apa yang sudah dijalankan di dalam situasi yang sama. Nah karena itu kita melihat ajang ini bisa memberikan
semangat atau motivasi pada para peserta yang sekarang mungkin belum menang nih, tetapi nanti di kemudian hari mereka bisa lihat kan transformasi digital itu nggak jangka pendek, jangka panjang banget. Ada short term dan long term seperti tadi Bu Amalia bilang ya. Saya mau ke Prof. Agus, Prof. Pembelajaran apa sebenarnya yang bisa diambil tidak hanya untuk mereka yang mendapatkan nantinya penghargaan dari Best Digital Brand Award, tapi juga mungkin mereka yang belum berkesempatan untuk mendapatkan penghargaan ini, Prof. Jadi satu hal yang cukup menarik dari ketika kita melakukan penjurian adalah tadi ketika kita bicara komoditisasi, kata kunci kan untuk menghindari itu kita harus come up dengan suatu inovasi kan. Nah, dengan adanya pendekatan yang mereka lakukan, kemudian mereka melakukan kolaborasi dengan consumers misalnya, banyak inovasi-inovasi baru yang muncul kan ya. Tentu inovasi baru ini sebagai engine pertumbuhan ke depan. Karena tanpa ada inovasi baru, tanpa ada yang kita punya atribut yang punya diferensiasi yang signifikan dibanding kompetitor, maka kita susah untuk tumbuh kan ya. Karena ini kan berdampak terhadap peningkatan nilai produk atau service kita di mata customer. Nah, pendekatan digital itu sangat membantu kita untuk melakukan pengukuran per activities yang mungkin sebelumnya sulit kita lakukan. Tapi dengan pendekatan digital marketing mungkin kan kita tahu ketika kita melakukan aktivitas A, B, bagaimana produktivitas mereka. Tadi Bu Amalia kan bicara mengenai dampak short term atau long term misalnya. Kita bisa identify di situ kan ya. Nah, ini menariknya dari ketika teman-teman presentasi, apa sih dampaknya terhadap engagement rate? Apa dampaknya terhadap bottom line? Tidak hanya engagement rate, berikutnya bagaimana konversi terhadap sales. Nah, itu bisa diidentifikasi dengan baik oleh teman-teman peserta yang ikut di kompetisi ini. Ini menjadi sesuatu yang menurut saya ke depan menjadi hal yang cukup menarik yang tadi kita di marketing susah melakukan evaluasi daripada aktivitas kita baik secara direct maupun long term, tapi dengan pendekatan ini kita dimungkinkan untuk melakukan aktivitas demikian. Terutama perusahaan-perusahaan yang quote unquote perusahaan publik. Kan penting kayak itu kan dikomunikasikan ke publik bahwa perusahaan saya ini punya potensi untuk tumbuh kan ya. Sehingga ketika tumbuh maka confidence daripada investor meningkat, tentu berdampak terhadap harga saham. Nah, ini kan menjadi penting kan ya. Bagaimana bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas digital ini bisa mengkomunikasikan ke publik apa yang sudah mereka peroleh. Begitu mungkin Jason yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, terakhir saya mau ke Pak Tommy. Pak Tommy, ketika nanti brand-brand atau merek-merek yang sudah mendapatkan Best Digital Brand Award ini mendapatkan penghargaan mereka, ini akankah kemudian bertahan berapa lama award ini atau penghargaan ini? Ini sebetulnya kita sebutnya license ya. License itu dalam durasinya 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Jadi kita melihat dalam waktu 1 tahun, tadi sudah dibahas 1 tahun ini perubahannya apa nextnya? Apakah direct impact ke bottom line-nya seperti apa? Mereka pasti tadi balik ke kenapa harus 1 tahun, karena kita nanti bisa diukur. Semuanya karena kalau kita bicara digital, semuanya harus measurable. Semuanya harus diukur dalam waktu 1 tahun, ukurannya itu jelas. Nanti 1 tahun berikutnya, teman-teman dari brand itu akan cerita lagi gitu kan. Yang kami lakukan sudah tahun lalu, tahun ini kami lakukan apa? Kan mereka sudah share blueprint-nya kan, blueprint di awal. Setahun ini apa saja, dan harapannya yang waktu zaman sebelumnya hanya sampai engagement saja, tetapi setelahnya bisa mulai masuk ke conversion. Jadi bottom line sales ini mulai kelihatan, semuanya ukuran sampai sales. Kalau yang dulu sudah sampai sales, harapannya naik lagi nih jadi advocate. Begitu masuk ke advocate, kita bisa 360-nya nutup, jadi loyalty-nya masuk, retention-nya masuk, kita bisa ukur lagi. Nah, itu dalam kita sebutnya satu cycle-nya nutup. Apakah nanti orang itu yang seperti terdahulu saya bilang, harapannya semua pelanggannya bisa menjadi evangelis. Nah, kenapa setahun itu cycle-cycle itu kita bisa lihat lah. Berarti tahun depan kemungkinan akan dibikin lagi annual ya? Annual, dan kita akan bikin yang bukan hanya branding saja, tapi kita akan yang lebih besar, misalnya ditambah exhibition atau yang lain. Gitu. Untuk support bahwa ukurannya itu clear. Bisnis ini ukurannya clear. Jadi semua bisnis ujung-ujungnya harus bisa di-measurable. Kalau nggak bisa di-measurable ya akan susah gitu. Nggak akan valid ya, gitu. Debatable selalu. Betul, debatable. Tapi begitu ukurannya jelas, KPI-nya jelas, karena semua bicara KPI, begitu
once itu clear, outcome-nya clear, tujuannya clear, then that's it, kita bisa bikin satu direction yang lebih Betul. nyata gitu loh. Dan satu yang terpenting yang menjadi esensi dari perhelatan ini adalah bagaimana mendorong para brand ini, terutama yang sudah dikategorikan best dari brand ini juga bisa dan brandnya itu akan berinovasi ke depan, ya. inovasi dan akan Baik. bangga memakai kita punya lenses di dalam kemasannya, dengan lenses ini bahwa mereka ini layak loh, layak loh, eligible untuk memasang Ya. Predikat atau label predikat tersebut itu ya. karena dalam Baik. beberapa tahap yang sudah dilalui gitu. Baik, dan dipertanggungjawabkan juga. Dan bisa dipertanggungjawabkan, itu salah satu kata kunci yang paling penting. Baik, terima kasih. Terima kasih. CEO dan founder of Zils Asia, Tommy Teguh Susetio, dan juga branding consultant Etomar Consulting, Ibu Amalia E. Maulana PhD, dan juga Wakil Rektor 1 Universitas Prasetya Mulia, Prof. Agus W. Suhadi PhD telah bergabung bersama kami, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas, dan nanti sukses untuk perhelatan kasih. dari Best Digital Brand Award ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, dan pemirsa, perbincangan atau dialog tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Newsline kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas dan rekan Gemma Tanjung, saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV